Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Riyadul Hidayat, dan kembali lagi bersama kami di Uswasel Provide Your Needs. Oke baik teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran dalam usahanya sehingga mendapatkan rezeki yang berkah dan juga halal dan thayyiban insyaallah. Oke baik teman-teman, jadi pada saat ini ya alhamdulillah sekarang saya sedang berada di Uswasel 2. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah teman-teman, Uswasel 2 ini sudah berjalan sekitar 3 minggu di sini. Tapi walaupun kita baru 3 minggu, hasilnya alhamdulillah Masya Allah, pokoknya sangat luar biasa sekali. Lumayan banyak pemasukannya ya. Satu hari itu tidak kurang dari 50 transaksi, pasti di atas 50 bahkan sampai 100. Jadi walaupun baru 3 minggu, ini transaksinya sudah cukup ramai dan sudah cukup bagus, dan tahadus binimah juga teman-teman ya. Jadi alhamdulillah di tahun kedua ini ya tahadus binimah kita bisa buka konter yang kedua. Jadi di tahun pertama kita merintis ya Uswasel 1, dan masuk ke tahun kedua kita alhamdulillah bisa buka yang kedua konter, dan tempatnya pun tidak berjauhan, dan insyaallah mudah-mudahan dua-duanya ramai dan dua-duanya mudah-mudahan berkah. Jadi pada video kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari teman yang ada di YouTube ya. Kira-kira apa sih Kak tips rahasianya, rahasia batinnya terutama ya? Kalau rahasia dohir kan kita udah berusaha nih untuk buka konter. Nah ini rahasia batinnya apa sih kira-kira agar konter itu ramai, terus penghasilannya juga bisa berkah, dan pokoknya cuannya bisa banyak. Nah kira-kira apa sih rahasia batinnya, amalan apa sih itu kan yang harus kita amalkan ketika usaha, terutama di bidang konter ini ataupun di usaha-usaha yang lain. Oke, mungkin pada video kali ini saya ingin sedikit sharing aja, bukan untuk menggurui tapi sharing aja sesuai dengan pengalaman kami dan apa yang kami rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua kalau teman-teman menerapkan, dan insyaallah semua yang saya sampaikan ini tips untuk konter ramai secara batinnya ini mudah-mudahan insyaallah positif ya, insyaallah positif dan baik buat teman-teman semua. Oke, kira-kira apa aja sih tips agar konter ramai dan kita usahanya secara batin juga? Oke, simak video ini sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Berikut adalah tipsnya. Oke teman-teman, jadi yang pertama ya tipsnya adalah sholat 5 waktu. Masya Allah teman-teman. Dan kita semua ya pasti wajib ya, sebagai umat muslim wajib untuk menjalankan sholat 5 waktu. Bukan hanya sebagai kewajiban teman-teman, tapi itu sebuah rasa syukur kita atas semua yang telah pencipta kita berikan sama kita. Hari ini ya kalau kita sadar ya bosnya uang dan juga rezeki yang kita dapatkan itu bukan kehendak kita teman-teman. Kita walaupun usaha bagaimanapun sebagus apapun, kalau memang kita tidak dikehendaki mendapat rezeki pasti tidak dapat gitu. Tapi ada yang mengatur itu semua ya, dan kita sebagai umat muslim meyakini semua itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hambanya harus melaksanakan salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu bukan hanya sebagai kewajiban, tapi ini adalah sebuah rasa syukur kita. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kita kesehatan, kita bisa mencari rezeki. Terus ketika kita buka itu didatangkan orang untuk datang ke kita gitu, untuk berbelanja di kita. Karena kalau kita sadari banyak ya, mungkin saingan usaha kita, mau itu di bidang konter, mau itu warung padang misalnya atau warteg dan sebagainya, itu banyak di mana-mana ada. Tapi kok kenapa mereka bisa jalan ke tempat kita dan bisa transaksi ke tempat kita? Pasti itu ada yang menjalankan. Nah, siapakah itu? Nah, ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita ya sebagai muslim ya alangkah baiknya dan luar biasanya ketika kita usaha dan sampai kita meninggalkan sholat wajib 5 waktu, minimal itu aja. Jadi jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu, terutama bagi yang menjalankannya, bagi umat muslim. Bagi non muslim ya berarti menjalankan sesuai dengan keyakinannya masing-masing gitu. Oke teman-teman. Oke teman-teman, untuk tips yang kedua adalah jangan lupa untuk bersedekah. Sekecil apapun itu ya, jangan sampai teman-teman tidak bersedekah. Jadi kalau bisa setiap hari ya, biasanya di counter itu ada yang nitip celengan teman-teman. Kalau di sini kita di sini ada beberapa celengan, beberapa kotak amal dititipin. Jadi setiap kita buka counter minimal masukkanlah 2.000 atau 1.000 ya minimal. Atau kalau bisa lebih 5.000. Itu adalah sebuah proposal kita untuk mendapatkan insyaallah rezeki yang lebih banyak. Jadi
kalau misalnya kita mancing di laut, nah kalau kita ingin mendapatkan tangkapan yang besar, maka kita kasih umpan yang besar. Jadi bagi kami teman-teman, sedekah itu adalah seperti sebuah umpan ya. Jadi sebuah umpan untuk kita memancing pada hari itu. Jadi kalau bisa teman-teman, ya jangan sampai teman-teman tinggalkan sedekah. Terus misalnya ada yang minta-minta, ada pengamen atau ada siapapun yang kira-kira membutuhkan, saran saya pribadi kasih, walaupun itu cuma 1.000 2.000, jangan dihitung pengeluaran, jangan, kasih aja teman-teman. Insya Allah beliau datang ke tempat kita itu ingin memberikan rezeki sebenarnya. Jadi kita kasih dengan semampu kita, seadanya kita, gak usah hitung-hitungan, tapi kita niatkan aja untuk bersedekah ya, untuk bersedekah. Jadi tips yang kedua adalah sedekah. Pokoknya teman-teman jangan sampai hilangkan sedekah dalam hidup teman-teman, karena sedekah aslinya adalah umpan untuk kita memancing rezeki yang lebih banyak, insya Allah. Oke, jadi jangan tinggalkan sedekah. Oke, next yang selanjutnya adalah bersikap jujur teman-teman. Jadi tips yang selanjutnya ini teman-teman harus jujur. Jadi kalau kita mau mendapatkan rezeki yang berkah, yang halal dan thayyiban, ingin konternya ramai, pengunjungnya itu banyak, dan customernya itu tetap ingin terus stay di tempat kita, atau dia terus menjadi pelanggan setia di tempat kita, salah satunya adalah harus bersikap jujur. Kalau barang itu yang kita jual bagus, kita katakan bagus. Kalau barang itu tidak bagus, kita katakan tidak bagus. Kalau sekiranya itu ada rusak, ya kita harus tanggung jawab. Apa kita kembalikan atau kita perbaiki. Pokoknya kalau itu kesalahan kita, ya kita harus tanggung jawab teman-teman. Jadi usahakan untuk selalunya bersikap jujur, sekecil apapun, sepahit apapun teman-teman. Mau itu tentang apapun ya, barang, transaksi, atau bisa transaksi atau tidak, terus barangnya ini kualitasnya bagaimana. Nah kita harus jujur, jangan hanya mengedepankan keuntungan, tapi kedepankanlah kejujuran. Karena dengan kita jujur, insya Allah pasti pelanggan kita akan keep stay dan juga tetap kembali ke kita. Karena ya mereka menilai ya teman-teman, mereka belanja itu bukan hanya ingin membeli suatu barang itu, tapi biasanya mereka pilih-pilih dengan siapa yang jual dan juga siapa yang melayani mereka. Karena kalau misalnya kita lihat counter ya mungkin banyak ya, tapi kenapa mereka bisa datang ke sini, harus ada alasannya. Dan salah satunya kalau bisa utamakan di sini tempatnya jujur, baik, ramah. Nah itu harus teman-teman utamakan ya, karena kejujuran itu sangat penting teman-teman. Oke, tips yang ketiga adalah jujur. Oke teman-teman, selanjutnya tips yang terakhir. Ya, tips yang terakhir ini adalah suatu amalan ya. Jadi selain teman-teman menjalankan sholat ibadah ya 5 waktu, terus kemudian bersedekah dan juga bersikap jujur. Nah ini adalah amalan dari saya Habib Sagab Mahdi bin Syawakar bin Salim, yakni membaca salawat Syajaratun Nuqud. Salawat Syajaratun Nuqud itu bunyinya adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman bisa bacanya 400 kali. Jadi teman-teman untuk salawat ini tafadhol teman-teman bebas untuk mengamalkannya ya, tanpa harus ijazah secara langsung, karena ini aslinya sudah diijazahkan langsung oleh Syekh Habib Sagab Mahdi bin Syawakar bin Salim untuk seluruh ya umat muslim di Indonesia dan seluruh dunia, dan silakan tafadhol untuk mengamalkannya. Jadi caranya teman-teman misalnya habis sholat isya ya, atau kalau belum sempat sholat isya, intinya di waktu isya teman-teman sambil megang tasbih gitu kan, sambil jaga counter, baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali ya teman-teman. Jadi insyaallah fadilahnya Habib Sagab Mahdi bin Syawakar bin Salim bilang bahwasanya kalau kita mengamalkan salawat tersebut 400 kali setelah isya, kita bebas sambil ngobrol kayak ya kan, sambil melayani pelanggan, sambil nonton TV dan lain sebagainya. Insyaallah kita mempunyai rezeki seperti punya pohon uang di depan rumah. Namanya kan Syajaratun Nuqud, pohon uang. Nah itu amalannya ya teman-teman. Jadi silahkan tafadhol untuk amalkan. Untuk seluruh teman-teman pebisnis mau di usaha counter atau di usaha yang lain di seluruh Indonesia ya, tafadhol ya. Jadi insyaallah ya di Uswasel ini teman-teman semuanya punya tasbih digital, jadi yang lain mengamalkannya.
Jadi insya Allah bukan hanya rezeki berupa uang yang kita dapatkan, tapi rezeki berupa kesehatan, kebahagiaan, lalu tidak banyak masalah dalam hidupnya. Insya Allah semua permasalahan dalam hidup kita Allah kasih ringan ya. Allah kasih seringan-ringannya. Ya, tafadhol ya teman-teman. Jadi daripada kita cuman bengong ya sambil jaga counter, nggak ada aktivitas, kemudian kita baca salawat. Nah, itu adalah amalan yang dijazakan langsung oleh Sayyidina Syekhul Kabir Al-Habib Sagaf bin Madi bin Syahab Muslim ya, guru kita ya. Oke, itu teman-teman ya, salah satu rahasia secara batin counter ramai. Jadi kalau secara dohir ini kita udah buka counter nih, ya kita ini adalah ikhtiar ya, udah berjuang ya namanya ya. Tinggal secara batinnya aja kita kuatkan lagi gitu teman-teman. Kalau usaha secara dohirnya kita udah laksanakan, tinggal kita push ya dengan usaha secara batinnya, dengan 4 hal tadi yang kita sarankan. Yang pertama salat 5 waktu wajib, terus kemudian sedekah jangan lupa, jangan ditinggalkan ya setiap hari ya, insya Allah walaupun sedikit itu tidak apa, yang penting istiqomah. Lalu jangan lupa juga untuk bersikap jujur selalu, karena jujur itu adalah kunci rezeki juga teman-teman. Dan tafadhol teman-teman, kalau teman-teman ingin mengamalkan salat Syajaratul Nuqud, insyaallah itu juga berkah dan menjadi amalan untuk kita semua agar kita kuat di dunia wal akhirah. Insyaallah salawat Nabi ya, salawat kepada Nabi tidak ada pantangannya ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi bebas ya 400 kali. Oke. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan pengalaman pribadi ya, tidak ada bermaksud menggurui dan lain sebagainya, tidak. Tapi ini sharing karena ada seorang teman yang bertanya rahasia secara batin, ya saya jawab apa adanya. Nah, tafadhol kalau teman-teman ingin mengamalkan, ingin mengikuti, insyaallah semua itu adalah hal baik dan positif. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Sukses selalu dan juga selalu berkah ya dari usahanya dan rezekinya. Jazakumullahu khairan katsiran jiddan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, barakallah.